Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Doa puasa? Saya siap ibadah doa puasa. Yes. Berdiri ya. Hah? Oh, saya murid Tuhan Yesus. Ya. Saya murid Tuhan Yesus siap beribadah doa puasa. Yes. Doa puasa. Murid Tuhan Yesus siap beribadah doa puasa. Yes. Ya. Silakan duduk. 10 kali lagi. Doa puasa. Murid Tuhan Yesus siap beribadah doa puasa. Yes. Amin. Ibadah doa puasa hari ini, doa puasa sehati hari Selasa 24 Oktober 2023, Gereja Betel Indonesia Hati Kudus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 15. Ibadah doa puasa ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bersama-sama berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian pujikan namamu. Dengan genap ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu.
untuk Bapak Ibu Saudara kekasih. Di siang hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu untuk menaikkan syukur kami karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau saja ditinggikan, dipermuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Berilah pujian penyembahan kami di siang hari ini memuliakan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang setia, Engkau yang senantiasa menjadi sandaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku,
Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang ajaib. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami percaya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang memilih kami Tuhan menjadi penyembah-Mu. Kami memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon Tuhan yang melayakkan kami. Oleh Tuhan, kami membaca firman-Mu, kuduskan kami Bapa, layakkan kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Segala puji dan hormat hanya untuk-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita membaca dari Matius 6. Memberi sedekah. Ingatlah, memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada
Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami rindu merenungkan firman-Mu, merenungkan kehendak-Mu Bapa, supaya kami semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, sebenarnya ini bagus ya saudara. Ini ada urutan kan, GMB, SMB, HRY, STA dan seterusnya. Ya, memang hari ini saya rubah ini, saya lupa belum rubah itu. Tapi lain kali di minggu depan, kalau ada tulisan seperti ini, saudara ingat-ingat. Misalkan Ibu Gembala sesudah siapa gitu. Berarti sesudah siapa Bu? Sesudah Pak Gembala. Ibu Santi sesudah siapa? Nah, jadi waktu Ibu Haryawati sedang baca di sini, Ibu sudah ada di sini, ya, ngerti ya. Jadi nggak tunggu-tungguan begitu, ya. Baik, ya sebelumnya saya mau buat kita yang datang ibadah hari Minggu kemarin, ya, saya mau kasih tahu kalau khotbah hari Minggu kemarin oleh Bapak Pendeta Yohanes Sugiono, seolah-olah kemungkinan kita masuk surga itu kecil sekali gitu loh. Ya, mungkin kira-kira cuma 10%. Padahal di dalam Tuhan Yesus orang bisa masuk surga berapa persen? 100% begitu loh. Nah memang diambil ayat lah, bahwa contohnya misalkan ayatnya, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah 2 minggu yang lalu saya sampaikan pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kebaikan kita, pelayanan kita, persembahan kita, semuanya nggak cukup untuk kita masuk surga.
Dan kalau kita masuk surga, semata-mata anugerah dari Tuhan. Walaupun mungkin nilai kita cuma 1, huruf 1, nilai 5 aja nggak lulus kan kalau kita kuliah, ya kan? Tetapi saudara, Tuhan mengkatrol kita dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan kasih Bapa yang luar biasa. Ya, saya baca satu buku dan saya aminkan itu, saudara. Ternyata memang ada 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa Roh Tuhan itu diberikan kepada orang percaya yang sudah lahir baru. Artinya yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah berusaha melakukan firman Tuhan Yesus, yang sudah berusaha untuk melayani Tuhan Yesus, ya, itu sudah ada Roh Tuhan di dalam diri kita. Buktinya begini, saudara. Kalau saudara betul-betul tiap hari baca Alkitab, berdoa, maka doa puasa itu jadi kerinduan atau jadi beban? Kerinduan. Walaupun menurut orang lain beban ini. Kan enakan juga jalan-jalan, enakan naik kereta, enakan ke mall gitu kan. Itu daging kita. Tetapi roh kita yang sudah dilahirkan kembali itu sangat rindu untuk memuliakan Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Dan dipastikan, saudara datang ke sini, saya pastikan bukan beban, malah sukacita, amin. Ya, salah satu sukacitanya bisa makan bareng-bareng, walaupun cuma gado-gado, begitu kan? Ya, buktinya Denny sakit-sakit juga datang nih, ya kan? Iya, sampai dia belajar naik motor, ya, mungkin miring-miring begitu, saudara. Tapi karena rohnya sudah dilahirkan kembali, jadi rohnya Tuhan Yesus itu ada pada kita loh. Saudara bersyukur nggak nih ada rohnya Tuhan Yesus? Ya, amin Pak Benget ya. Pak Benget juga melayani ada rohnya Tuhan Yesus ini. Itu yang mendorong saudara, mendorong kita untuk melayani, untuk beribadah. Ya. Nah, untuk itu saudara, ya, khotbah yang minggu lalu itu jangan merisaukan kita juga. Yang penting memang kita mesti percaya 100% sama Tuhan Yesus. Ya, minggu lalu yang saya tangkap ya ada bagusnya juga saudara, bahwa ada 2 hal yang membuat orang Kristen gak masuk surga. Yang pertama, menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus itu termasuk orang yang mualaf gitu saudara, yang meninggalkan Tuhan, yang menyangkal Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak mengampuni. Saudara mengampuni saya enggak? Kalau enggak mengampuni masuk neraka. Bukan ngancam, ini firman Tuhan. Saya kalau enggak mengampuni juga begitu. Jadi yang 2 hal ini saudara mesti jaga ya, agar kita tidak menghujat Roh Kudus ya, dan harus mengampuni. Amin ya. Jadi sekesel apapun saudara sama seseorang harus mengampuni. Kemarin saya habis ibadah, ada seorang datang sama saya, sama teman saya juga. Dia cerita, dia sakit hati sekali sama pendeta itu. Bayangin Pak, bayangin, wah semangat. Ternyata dia tidak mengampuni. Dia bilang, Bapak, kalau Bapak nggak mengampuni nggak masuk surga loh. Saya tegas itu. Dia memang firmannya begitu. Apapun kesalahan pendetamu, apapun kesalahan orang kepadamu, harus mengampuni tanpa syarat. Loh, Tuhan mengampuni kita kok tanpa syarat? Emangnya ada syaratnya kita diampuni? Oh, saya diampuni karena saya berbuat baik? No, gak cukup. Sangat gak cukup. Ya, jadi saudara introspeksi lagi, masih ada nggak ganjelan sama orang lain yang mana gitu? Ampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Ya, kemarin saya suruh, coba kamu datang ke pendeta kamu itu, jelaskan aja kekecewaan kamu, ceritakan. Habis itu saya mengampuni, selesai. Enggak Pak, udah dianggap selesai aja. No, nggak bisa dianggap selesai. Harus betul-betul selesai.
Saya pernah kasih contoh kan kalau orang ngetik gitu kan, ngetik yang zaman dulu tak gitu kan. Kalau salah di TPX kan, sebenarnya udah terhapus belum? Belum. Kalau saudara balik begitu masih ada tuh ketikannya. Harus betul-betul ya dihapus. Harus betul-betul bersih. Ya. Jadi saudara tetap percaya atas kemurahan Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Ya, asalkan saudara betul-betul hatinya mengasihi Tuhan Yesus, betul-betul berusaha melakukan firman Tuhan Yesus. Walaupun usaha kita banyakkan gagalnya, tapi usaha kita itu dihargai oleh Tuhan Yesus. Ya, kita jadi orang-orang yang berbahagia. Saya takut jemaat GBHT Kudus kemarin stres semua pulang, karena kemungkinan masuk surganya kecil. Ya, jadi Tuhan Yesus Maha baik. Ya, selama anak-anaknya mau diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang saya mau sampaikan, saya dapat dari Tuhan Yesus. Saya pernah dapat matematika dari Tuhan, bahwa jemaat yang 5 orang, sama jemaat yang 50 orang, sama jemaat yang 5.000 orang, sama gereja yang jemaatnya mungkin 50.000 orang. Pernah ada gereja jemaatnya 2 juta orang, jemaatnya di Korea Selatan. Ternyata di mata Tuhan sama aja, karena 5 orang sama 5 juta orang sama sekali nggak cukup juga untuk memuliakan Tuhan. Ya, nggak cukup dibanggakan. Oh, bangga saya punya jemaat 2 juta orang. Oh, luar biasa Tuhan. Kadang-kadang orang begitu, karena jemaatnya banyak. No. Hitungannya adalah, ini kalau saudara pernah sekolah nih, 5 plus tak terhingga pasti akan sama 2 juta plus tak terhingga. Tak terhingganya siapa? Tuhan Yesus. Selama gereja itu memuliakan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus janji kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ, itu gereja itu dahsyat. Gereja itu tidak terhingga nilainya. Ya, jadi saya nggak usah kecil hati, jemaat kita segini tetap bersuka cita. Amin. Ternyata sebentar lagi kita menuai, 2 tahun lagi kita menuai. Ya, karena standarnya Tuhan saya lihat di mana-mana tuh 25 tahun. Kemarin ada teman saya lihat nih ibadahnya tiba-tiba meledak. Ibadahnya jadi 2 kali, 3 kali, sekarang sudah mau 4 kali. Ternyata saya hitung-hitung dia memang ulang tahun ke-25. Ya. Jadi artinya kita tinggal 2 tahun lagi. Asal kita siap, amin. Makanya hari ini dipersiapkan kualitas kita, supaya kapasitas kita, supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa. Nah, saudara, yang saya dibukakan begini. Saudara pernah melihat Pak Jokowi mampir ke pasar? Pernah atau sering? Sering, ya kan? Apakah dia ke pasar sendirian gitu, seperti Ibu Alfrida ke pasar sendirian, gak ada yang ngiringin? Kalau Ibu Alfrida kan sendirian ya Bu ya, sering ketemu lagi Ibu Alfrida sendirian. Apakah Pak Jokowi kalau ke pasarnya tempat Ibu Alfrida sendirian? Minimal ada pas pampres, minimal orang-orang di Alinda keluar semua, iya kan? Minimal Denis naik motor sampai ke Alinda gitu. Dari Pondok Indah. Ya, yang mengiring banyak. Ya, saudara percaya itu? Sekarang bayangkan, kalau 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kira-kira Tuhan Yesus sudah hadir sendiri enggak? Enggak. Dengan pasukan malaikatnya, dengan orang-orang kudusnya, tentu mungkin juga orang di sorga dibawa. Makanya kalau mata rohani kita, kata Tuhan, kalau mata rohani kita dibuka, kita kagum nih lihat nih. Ya, tembok-tembok udah nggak kelihatan, saudara. Yang kelihatan adalah ya para malaikat hamba-hamba Tuhan. Ya. Maksudnya apa, saudara, dibukakan seperti ini hari ini supaya
Ketika engkau beribadah, engkau dibukakan pikirannya seperti itu. Ya, sehingga engkau ibadahnya tidak biasa-biasa saja. Ya. Maaf saudara, pasti jujur kan, kalau misalkan Pak Jokowi bilang, nanti ya hari Rabu saya mau ke pasar di Alinda gitu misalkan. Kamu tanya orang di Alinda siap-siap nggak? Pasang umbul-umbul nggak? Iya. Saudara, kalau paradigma kita benar melihat bahwa Tuhan Yesus hadir dengan para malaikatnya, pasukannya, tentu saudara persiapannya juga luar biasa. Tentu pesannya Dipo, saudara, untuk mempelajari lagu-lagunya, pasti saudara pelajari. Iya dong, karena kita mau jadi artisnya Tuhan Yesus di sini loh. Lo jangan kira loh, saudara nyanyi di sini, kalau Tuhan Yesus duduk di situ, saudara artisnya Tuhan Yesus loh. Kita nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan buat berharga. Ya. Tahu nggak saudara, Tuhan pernah bilang, engkau tuh biji mataku, betapa engkau itu berharga. Makanya jangan saudara merasa nggak berharga di mata Tuhan. Amin ya. Jadi paradigma kita mesti benar sehingga pelayanan kita, kehadiran kita, semuanya sungguh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Walaupun nilainya nggak seberapa, tapi tetap menyenangkan Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, jadi saudara, mulai hari ini kita persiapkan diri kita pandang di dalam iman dan di dalam roh kita bahwa ibadah doa puasa Tuhan hadir. Bukan cuma Tuhan, pasti bawa pasukannya, pasti bawa para malaikat, pasti bawa orang-orang kudusnya. Ya. Dan diharapkan saudara berusaha maksimal mungkin. Walaupun setelah berusaha hasilnya nggak seberapa, tapi saudara, Tuhan melihat hati kita. Ada orang melayani, gue sebenarnya gue melayani aja, bodoh amat, nggak bernilai. Tapi ada orang yang melayani hasilnya nggak seberapa, mungkin lagunya salah-salah, tapi hatinya sungguh-sungguh pengen memuliakan Tuhan Yesus, itu berharga. Sebab Tuhan tidak melihat pikiran, Tuhan tidak melihat muka, Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Tuhan Yesus lihat hati kita. Ya, dengan begitu saudara kita semakin kagum sama Tuhan Yesus karena Dia menilai kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya. Dia menilai kita dengan berkat-berkat-Nya. Ya, mungkin ada orang lain kagum lihat di sini, saudara. Jemaat yang kecil sini, kalau doa puasa kok bisa ratusan ribu, gitu kan makannya. Ya. Puji Tuhan bendaranya nggak kaget, saudara. Kalau kaget kan sakitan dan hati. Ya. Tapi saudara, semua itu anugerah. Kenapa? Karena saudara memberi dengan sukacita. Saya nggak tahu nih yang selama ini memberi bersungut-sungut enggak. Tapi saya percaya bersukacita. Amin. Ya. Walaupun lu lagi yang persembahan, nggak apa-apa. Ya memang Tuhan titipin kok. Tahu tuh Tuhan titipkan. Kalau Tuhan titipkan itu punya siapa sih? Punya Tuhan. Kita bersukacita bisa melakukannya, saudara. Ya, walaupun di mata Tuhan nggak seberapa, tetapi hati kita yang membawa dengan sukacita. Ya, kemarin ada satu ayat yang pengkhotbah itu bacakan, ya di Amsal 3 ayat 5 ya. Jangan kamu mengandalkan pengertianmu sendiri. Ya puji Tuhan, ayat itu udah berapa tahun. Kalau di tempat lain ayat persembahan ganti-ganti kan. Kalau sini enggak. Maksudnya supaya betul-betul itu ada di dalam hati kita. Walaupun kita enggak seberapa, tetapi kita tidak mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, ternyata hidup itu indah ya. Kalau saudara sampai hari ini ya lansia-lansia sehat, calon lansia juga sehat. Ya, ini Bu Haryawati calon lansia kan? Hah?
7 tahun masih lama. Ibu Santi juga udah calon lansia. Ibu Alfrida udah lansia ini loh. Iya, iya. Ibu Chris juga lansia nih. Ya, Dennis belum. Dennis belum, masih jomblo. Ya, jadi saudara kita tetap bahagia, kita tetap sehat, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Hidup ini tetap kalau ada pengharapan pasti semangat. Amin. Orang sakit kalau ada pengharapan sembuh, dia semangat. Ya. Kita saudara dapat janji Tuhan. Ya, hari depan yang penuh harapan. Ya, bukan di dunia saja, di dunia yang berikutnya adalah hari depan penuh harapan. Makanya Ibu Hadi tuh ambil rumah di Harapan Indah. Ya, kayaknya Alinda mesti dirubah, Harapan Alinda. Gitu. Ya, ada harapan. Ya, di dalam Tuhan Yesus itu ada harapan dan harapan itu kata Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan kamu. Nanti kita akan lihat, ya benar ya, kita berharap sama Tuhan Yesus nggak pernah dikecewakan ya. Makanya hari-hari ini saudara lakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang termulia hanya untuk Tuhan Yesus saja. Ya. Maka saudara akan bahagia. Ya. Suatu kali saudara teman saya ulang tahun. Pada waktu itu dia belum punya mobil, dia naik angkot. Begitu turun dari angkot, dia bayar tuh uang yang besar sekali, lebih daripada cukup. Dia bilang sama supirnya, Pak supir, saya bayarin nih orang yang ada di angkot ini karena hari ini saya ulang tahun. Wah, orang di dalam angkot itu sorak-sorai. Bersuka cita, saudara. Artinya saudara kalau kita bisa berbagi buat orang lain itu ada sukacita loh. Betul nggak Bu Gembala? Ya. Hampir tiap hari ada orang lewat. Bu Gembala ngapain? Dia nungguin aja. Nunggu apa? Nunggu dikasih duit. Tapi Bu Gembala nggak pernah bosan. Ya, walaupun cuma 5.000, 10.000 gitu kan, nggak pernah bosan dia. Karena memang hidup ini untuk berbagi. Ayatnya di mana kira-kira hidup ini untuk berbagi? Saya balik nah. Ada yang tahu ayatnya di mana supaya kita berbagi? Bu Haria? Berhati. Ada lagi yang lebih spesifik? Kasihilah sesama manusia. Ini luar biasa nih. Seperti dirimu sendiri. Saya kalau mau nolong orang, saya pengen gini loh. Sebelum memberi, saya pengen tempatkan diri saya di orang itu. Kira-kira kalau saya jadi orang itu berharap berapa ya? Hah? Seperti diri sendiri. Berarti gede loh. Jangan uang receh, gede loh sebenarnya. Nah, kalau kita juga berbagi dengan orang-orang yang di sekitar sini, saudara, jangan merasa gede, ya. Buat diri kita masih jauh lebih banyak daripada kita berbagi sama orang lain. Tapi kalau kita mau melakukannya juga dengan sepenuh hati, pasti Tuhan berkenan sama kita semua. Ya. Nah, mulai minggu depan juga, hari ini juga ada kolektifnya enggak ya? Kita ada pekerjaan misi hari ini untuk sinode. Karena sinode ada program untuk penginjilan ke daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau. Lalu mereka minta satu kolekte dalam 1 tahun. Jatuhnya di bulan Oktober. Minggu depan aja kali ya. Belum siap ya. Persembahan bukan buat gereja kita. Kita mau kasih ke sinode dan sinode akan sudah bikin program untuk pelayanan misi ke pelosok-pelosok. Ya. Yang sudah kemarin nggak usah ya. Ya, bukan soal banyak sedikit ya, berapa saja saudara kita sudah. Kemarin puji Tuhan sudah dapat berapa Rum? 400. Bu Haria, mari ikut hitung ya. 420.000. Buat jemaat kita gede loh segitu loh. Ya, mudah-mudahan jangan kolekte yang biasa dipindahin ke situ.
Kadang-kadang di beberapa orang gitu ya, biasa ngasih 10.000 karena ada persembahan 2 kali jadi 5.000. Ya sama aja sudah. Enggak ya, kita enggak gitu, saudara. Nah, saudara mulai 2 minggu lagi setelah persembahan misi itu, saudara diberi kesempatan juga untuk persembahan untuk menabung Natal. Natal kita ada berapa Natal, Bu? 7 Natal. Kemarin anggarannya 12 juta. Tapi kemarin kita udah lobby ya di ring 1, udah lobby. Ternyata jadi berapa, Bu? Hah? 4.800.000. Ya sudah dipotong jauh. Gak apa-apa kan? Karena Natal bukan uangnya loh. Ya, asal kita bisa kebersamaan gitu kan. Ya, seperti misalkan tadinya kita makan kotak gitu kan. Kita akan makan prasmanan nantinya lebih murah katanya Ibu Gembala. Ya. Ampun. Ya, tapi dengan catatan ya. Ya, dengan catatan habis makan cuci piring bareng-bareng ya. Kasihan Arum kalau suruh cuci piring. Ya. Gak apa-apa setahun sekali kita cuci piring ya. Amin. Ya, saya sih mau lihat Ibu Santi cuci piring bener nggak gitu. Bisa nggak gitu? Bisa dong ya. Ya, saudara pokoknya bersukacita aja lah. Karena Natal itu judulnya sukacita karena Sang Mesias Juru Selamat datang ke dalam dunia dan bukan soal makanan. Ya, belum sembako buat guru-guru ya. Ya. Ya, puji Tuhan aja lah ya, pasti Tuhan cukupkan. Ya. Nah untuk itu saudara kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan bagi kita. Ya, jadi aduh lagunya bagus banget ya. Hidup ini adalah kesempatan. Betul loh. Saya aminkan 100% tuh hidup itu kesempatan. Ya. Tapi nggak banyak orang ambil juga kesempatan ini. Kenapa? Biasanya nyanyi doang ya. Ya, jangan saudara. Kalau nyanyi doang ya nggak dapat apa-apa juga, biar coba nyanyi. Ya, puji Tuhan sih di sini ya ambil kesempatan. Ya, tadi aja nyanyi aja rebutan mic-nya kan, orangnya 3, mic-nya 2 gitu kan. Karena hidup ini kesempatan, minggu depan bikin mic 3. Ya, puji nama Tuhan Yesus saudara, pokoknya di dalam Tuhan Yesus semuanya indah. Semuanya sukacita, semuanya penuh pengharapan, semuanya damai sejahtera. Wah, luar biasa Tuhan Yesus Raja kita. Ya, yang terakhir saudara, Natal perlu dipersiapkan ya hati kita. Amin ya. Kado yang paling indah yang Tuhan Yesus nantikan adalah hati kita. Coba saudara belajar di hati saudara, jaga dengan segala kewaspadaan. Karena di hati kita ini banyak suara. Ya. Suara Prabowo, suara Ganjar, suara Anies gitu kan. Ya. Suara Gibran. Ya. Dan suara-suara yang lain. Tapi satu hal yang saudara mesti jaga, suaranya Tuhan Yesus. Amin. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau, ya, itu yang harus kita dengar-dengarin. Saya aja kalau lagi nonton TV, lalu Roh Kudus bilang dalam hati, matikan hambaku, yes Tuhan. Lagi seru nih saudara, lagi seru, matikan. Ya. Karena kita mau jaga suara Tuhan di dalam diri kita. Ya, karena daging kita ini kan punya kemauan juga. Tapi kalau Roh Kudus sudah bicara di dalam hati kita, matikan hambaku, ya Tuhan, matikan. Harus berani, itu pola penyangkalan diri. Apapun juga saudara, kalau Roh Kudus sudah bicara dalam hati saudara, bertindak. Saudara lagi kesel, tiba-tiba Roh Kudus bilang, sudahlah. Ya. Gereja kita sudah dapat satu kata kan, sudahlah. Amin.
Kalau ada orang cerita sama saudara, bla 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 bla, bla, sudahlah, selesai, ya. Dan selesainya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Karena menjelang Natal biasanya iblis juga nggak tinggal diam. Ada aja. Tiba-tiba ada orang, ada gereja di teman saya, tiba-tiba pengerjanya caci maki, bentak-bentak ibu gembalanya. Ya itu memang pekerjaan iblis, saudara. Sebenarnya ibu gembalanya sedang diuji untuk naik kelas. Cuma ibu gembalanya nggak tahan. Ya. Mudah-mudahan ibu gembala kita tahan, amin. Ya. Kalau caci maki senyum aja. Udah, puji Tuhan. Udah, penatarannya sudah, prakteknya belum. Ya. Saudara doakan, karena yang berat itu bukan penatarannya, prakteknya. Ya, makanya dulu ada satu jemaat, satu pengerja yang bilang begini, Pak Gembala, tolong ya, jangan pernah khotbah tentang kesabaran. Loh kenapa Bu? Setiap kali Bapak bicara soal kesabaran, belum pulang sampai rumah, itu pencobaan datang Pak. Ya itu praktek. Ya, harus sabar. Ya, karena nanti kan kita orang-orang sorgawi. Kalau di sorga nggak sabar gimana? Saya nggak tahan di sorga, saya udah nggak sabar mau kemana? Ya, jadi Tuhan sudah kasih kita yang terbaik. Biarlah kita mempersiapkan hati kita, sebab janji Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar. Kalau terpancar tuh buat orang lain juga. Orang lain lihat akan ada kehidupan di dalam diri kita. Ya. Makanya saya sama Ibu Gembala tuh kalau jalan banyak orang bilang, Pak Gembala sama Ibu Gembala nih nggak berubah. Ah nggak berubah. Masa sih karakter saya nggak berubah? Bukan, wajahnya nggak berubah. Ya, karena apa saudara? Karena kita terus dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Ya, hari lepas hari dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sesuai dengan tema kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu Tuhan kehendaki. Kita semua mirip sama Tuhan Yesus. Karena kita memang diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Terpuji Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh diberitahu banyak hal dalam hidup kami. Ternyata semua indah di dalam Tuhan Yesus. Hari depan kami, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari-hari ini Tuhan membuka tangannya bagi kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan titipkan berkat-Mu untuk sesama kami, khususnya untuk perayaan Natal di tempat ini, untuk pelayanan misi di Sinode GBI. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita, tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga persepuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita bawa persembahan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan dikasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Yesus cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan
Mari sebelum kita berdoa syafaat, kita mau minta ampun atas setiap kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami minta ampun atas setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami, baik di hati kami, pikiran kami, di roh, jiwa, dan tubuh kami. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami dan juga menguduskan dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada hari ini, pada siang ini. Dan kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Layakkan kami lebih lagi untuk mengenal kasih karunia Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersehati mengusir roh sakit penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh kecemasan, roh ketakutan, roh kekhawatiran kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya benteng perlindungan daripada Tuhan Yesus melingkupi kami. Kami percaya di saat kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan, ada mujizat yang terjadi, kesembuhan bagi tubuh kami ini ya Tuhan, dan juga pemulihan bagi jiwa kami. Dan kami percaya berkat berkelimpahan juga mengikuti kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami diberkati juga untuk menjadi berkat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersahati, naikkan doa syafaat. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kami mohon ya Bapa, musim hujan segera datang. Kami mohon ya Tuhan Yesus, panen segera tiba, stok beras mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapa di surga, Maha Mulia, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja Semesta, Tuhan Yesus Maha Mulia, kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera. Berikan kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas.
Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina dan di Palestina dan Israel segera berakhir dan tidak meluas. Kiranya tidak ada negara-negara lain yang ikut berperan dalam peperangan di sana. Sejak dahulu Tuhan selalu menyertai umat Israel, melindungi tanah perjanjian dan tidak mengizinkan tanah perjanjian beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama jelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengampuni dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kita tetap terus berdoa ya. Kita minta kepada Tuhan Yesus, banyak sekali yang kita doakan biar kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus dan doa kita boleh dijawab. Kiralaya takaralawa sakaralapa yaralawa sikiralapa papa. Yaralaya takaralawa sakaralapa papa. Yaralaya takaralawa sakaralaya yaralawa sikiralapa papa. Yaralada de Iralaya takaralawa sakaralaya yaralala. Iralapa papa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami sembah, kami muliakan. Kuduskanlah kami Tuhan Yesus sebab Engkau kudus. Iralapa takaralawa sikiralaya yaralapa papa. Oraya ralawa sakaralawa sikiralapa yaralawa sikiralapa papa. Oraya ra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 . Oraya ralapa papa. Oraya takaralawa sikiralapa papa. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk doa puasa pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kami Tuhan Yesus untuk berdoa puasa, itu anugerah yang besar buat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh melayani Engkau, itu anugerah yang besar buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini ya Bapa. Biar kami terus bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk doa puasa hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Melawat setiap kami, memberkati setiap kami, menolong setiap kami. Apapun pergumulan kami Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Oraya takaralawa sikiralapa papa. Engkau mengetahui isi hati kami semua yang ada di sini Tuhan. Engkau yang bersihkan hati kami, pikiran kami, roh tubuh jiwa kami Bapa. Oraya terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin hari ini ada yang mempunyai beban. Hanya Engkau yang tahu Tuhan Yesus. Engkau yang melawat Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami.
berjalan kelilingmu, berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat aku. Lewat kepadamu di tempat ini, Rabbi kepadamu di tempat ini, mohon kesehatan, damai sejahtera, sukacita, harapanmu lebih-lebih, hikmat marifat Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala di tempat ini, ampuni hamba-Mu Tuhan Yesus. Banyak kekurangan hamba-Mu Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami melayani dengan sukacita, melayani dengan ucapan syukur, melayani dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus, kami hanya berserah dan berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kata anakmu Dipo Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan ajaib dan luar biasa. Pakai lebih-lebih lagi ya Tuhan. Tolong hamba dalam Dipo Tuhan Yesus. Kami menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Doanya Tuhan, Engkau yang menolong Dipo dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hamba-hamba-Mu yang tidak berguna Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus. Hiraya takararawa sakararawa. Hiraya takararawa sikirarawa. Kami berdoa untuk penatua kami Tuhan. Pakai dia lebih-lebih lagi. Kau memberkati rumah tangganya, memberkati pelayannya, memberkati keluarganya, memberkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Berkati Pak penatua kami Pak Hadi Prakan Tuhan. Kau yang berkati hari ini yang sedang bekerja Tuhan. Kau selalu memberikan perlindungan, pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Arum dan keluarganya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau memberikan Arum Tuhan Yesus pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan-Mu yang dasar luar biasa yang dapat dilakukan Arum dan berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau berkati Arum dalam kehidupannya Tuhan. Dan apa menjadi kerinduan Arum Tuhan Yesus dalam menolong. Kau memberkati Arum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai Arum itu alat-Mu ya Tuhan, melayani di tempat ini Bapa. Berkati orang tuanya dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kiranya takkan Allah. Kiranya narawa sakaralawa sakaralawa. Kami juga mohon Tuhan berdoa untuk Ibu Alfrida Tuhan. Biar Kau yang mengetahui isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Engkau mengetahui segala pergumulannya Tuhan, dan Kau menolong Bu Alfrida Tuhan Yesus. Engkau memberkatinya ya Tuhan dalam rumah tangganya Tuhan. Dia berdoa terus untuk suaminya Tuhan, sudah berapa tahun Tuhan yang dia doakan. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, kalau sudah waktu-Mu Tuhan, tidak ada mustahil bagi-Mu. Bapak sungguh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralah ya Tuhan. Berkati anak mantu cucunya ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Santi Tuhan. Kata syukur Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Dia yang rindu walaupun rumahnya jauh Tuhan. Kau mengetahui isi hatinya Bu Santi Tuhan. Kami bersyukur karena Bu Santi selalu bersyukur kalau Kau sudah menyembuhkan dengan total itu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Bu Santi Tuhan. Kalau dia rajin untuk melayani-Mu di tempat ini. Kau pakai Bu Santi dengan luar biasa Tuhan Yesus. Jadi berkat untuk keluarganya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus.
anak mantu cucunya Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanannya. Horayata karalawasa karala papa papa. Horayana ralaya rala papa papa papa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bu Kris Tuhan Yesus. Apa menjadi kerinduan Bu Kris Tuhan Yesus? Biar Kau sendiri ya Tuhan yang melihat hatinya. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduannya, pergumulannya untuk anak mantu cucunya Tuhan Yesus. Kami rindu juga mereka boleh diselamatkan, dan bukan hanya Bu Kris Tuhan, tapi seluruh keluarganya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Bu Kris menjadi berkat untuk keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralah apa menjadi kebutuhan Bu Kris untuk ekonomi apapun juga Tuhan, Engkau sudah siapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Haleluya. Miralah bayarala ya takarala wasakarala Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Benget Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau Bapak Benget setia kepadamu untuk melayani Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati apa menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Oh haleluya rala wasakarala Bapak. Berkati istri dan anak-anak mereka ya Tuhan Yesus. Oraya takarala wasikirala papa. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk Dennis Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Dennis sudah ada di sini Tuhan Yesus. Boleh melayani Engkau lagi Tuhan Yesus di tempat ini. Engkau memberkati Dennis Tuhan, menyembuhkan dengan sempurna. Menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, bilot-bilot Tuhan sudah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan Kau berkati Dennis Tuhan dengan sukacita. Apa menjadi kerinduan Dennis, apa menjadi kebutuhan Dennis Tuhan, Kau akan siapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk yang online pada saat ini, mungkin Bu Yohana. Engkau memberkati Bu Yohana dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, anak mantu cucunya Tuhan Yesus. Engkau berkati suaminya Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Oktres dan Ibu Dina Tuhan dalam pekerjaannya. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, walaupun di bekerja, dia masih menyisihkan waktunya untuk memuji-Mu, untuk menyangka nama-Mu, untuk doa puasa ini. Oh, itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu untuk Bapak Oktres dan Dina Tuhan. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa untuk Popo Tuhan, kalau Popo juga ikut ibadah doa puasa, kami ucap syukur biar Popo ini ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan dengan kesehatannya, lebih sehat lagi, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berarti kakaknya yang ada di Taiwan Tuhan Yesus, kalau ada sakit penyakit apapun di dalam tubuhnya kakak daripada Popo, di dalam nama Tuhan Yesus Kau menjamahnya dan Kau menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh raya takarala wasikirala papa. Saya juga berdoa untuk Mbak Yati Tuhan Yesus, Kau berkati Mbak Yati Tuhan. Kami ucap syukur kalau Mbak Yati boleh percaya kepadamu Tuhan, walaupun dia masih belum sungguh-sungguh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melawat Mbak Yati, lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus, dan Engkau berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh ibadah-ibadah di tempat ini ya Tuhan, untuk ibadah raya, untuk ibadah doa menara doa, untuk doa puasa, untuk pemuda sehati, untuk doa keliling Tuhan Yesus, memberkati ya Tuhan Yesus, dan Kau selalu hadir di tengah-tengah kebaktian kami, ibadah kami ya Tuhan Yesus, dan biar semua ini berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan terus dipuji, ditinggikan, nama Tuhan terus dimuliakan, diagungkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus, dan Kau menyempurnakan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin Tuhan Yesus. Ya, kita langsung kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan Yesus yang sudah hadir dan yang sudah memberkati kita semua.
Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tak usah terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terjatuh kepada batu, singa dan ular teduh kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memerlukan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarku dan menjawab doaku. Terima kasih Bapa. Saatnya kami menadahkan tangan kami kepada Bapa, sumber segala berkat kasih karunia keselamatan. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajah Bapa, memberi Engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera berlimpah-limpah atas kita. Kasih sayang Tuhan Yesus yang ajaib luar biasa, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Maranatha, Tuhan pasti datang menjemput kita semua dan Tuhan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa terima
berkenan di hati Tuhan Yesus, berkenan di hati Roh Kudus. Ucap syukur juga kalau sebentar kami akan menerima makanan dan minuman. Mohon berkat Bapa, segala kutuk sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Alfrida yang menjadi saluran berkat pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom yang ada di Zoom, yang ada di gereja semua, Tuhan memberkati. Salam Pak Gembala. Ya, kita mau foto yang di online. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia. Haleluya. Amin.